Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan event Secret Wars 2. Agar kalian tidak bingung dengan cerita ini, kami sarankan tonton dulu video-video pada playlist Beyonder. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Saat ini para Celestial mengeroyok Beyonder karena dia mengancam akan memusnahkan universe. Meskipun kalah jumlah, Beyonder dengan mudahnya membuat mereka terlempar. Namun pertarungan kembali berlanjut dengan dahsyat. Setiap detiknya dilakukan miliaran gerakan tipuan, tusukan, dan tangkisan. Bukan hanya itu saja, bentrokan ini juga berlangsung pada berbagai tingkatan dimensi yang tidak terhingga selain dimensi fisik. Pada akhirnya tanpa mengalami kesulitan berat, Beyonder mengalahkan para Celestial yang kemudian terhempas dan merusak banyak bangunan. Para alien tentu berlarian panik. Sedangkan Beyonder turun menemui Tabitha Smith yang merasa sangat ketakutan karena tadi Beyonder mengancam akan menghancurkan universe. Demi menenangkan Tabitha, Beyonder mengubah tubuh Tabitha menjadi cantik, lalu menjadi dewasa, lalu menjadi manusia biasa. Tidak sesuai harapan Beyonder, segala perbuatan ini justru membuat Tabitha muak. Dia menuntut Beyonder memulihkan tubuhnya dan memulangkannya ke bumi. Beyonder pun menuruti kata-kata Tabitha. Setelah itu dengan perasaan tidak senang, Beyonder menaiki mobilnya ke rumah mewahnya di Brazil. Dia memeriksa lagi situasi Kurse yang ingin menghabisi Thor. Rupanya saat ini Kurse masih belum tiba di lokasi Thor, melainkan masih menyusuri dasar laut. Beyonder menduga Kurse akan menemukan Thor seminggu lagi. Jadi Beyonder memikirkan apa yang akan dilakukan selama waktu tersebut. Akhirnya dia memilih mendengarkan musik. Tak disangka lagu yang terdengar justru dinyanyikan oleh Dazzler. Beyonder pun bersedih karena teringat lagi cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Sementara itu Tabitha menelpon Avengers. Dia melaporkan tentang Beyonder. Dia memberitahu bahwa Beyonder telah menghancurkan kereta, nyaris membunuh banyak sekali alien, dan mengancam akan memusnahkan universe. Tabitha juga mengaku bisa memancing Beyonder agar datang. Avengers tentu menanggapi laporan ini dengan sangat serius. Maka mereka pun bersiap-siap menangkap Beyonder. Di bekas tempat kemah di hutan, Tabitha memanggil-manggil Beyonder. Tiba-tiba Beyonder muncul, maka Tabitha segera memeluknya. Sedangkan Beyonder sendiri mengaku sebenarnya sempat hendak menyerah akibat segala kegagalannya. Namun dia teringat kata-kata Tabitha. Dia tak bisa menunda kehidupan. Pilihannya adalah terus menjalani hidup atau menyerah dan mati. Beyonder juga merasa senang dirinya dipanggil. Dia bilang sekarang hanya Tabitha saja yang dia punya. Meskipun begitu, Beyonder bingung sebab Tabitha justru bergerak menjauhinya. Secara mengejutkan, mendadak bokong Beyonder meledak. Seperti yang pernah terjadi sebelumnya, Tabitha tadi memeluk Beyonder agar bisa memasang bom pada celananya. Ledakan ini sekaligus merupakan sinyal. Dengan cepat, banyak hero bermunculan mengeroyok Beyonder. Mereka adalah Avengers, West Coast Avengers, Fantastic Four, dan Doctor Strange. Dengan demikian, Beyonder pun terkena berbagai macam serangan. Pengeroyokan ini akhirnya berhenti atas perintah Kapten Amerika yang menyadari bahwa Beyonder tidak memberikan perlawanan apapun. Para hero lainnya sebenarnya merasa cemas. Namun Kapten Amerika berpendapat tidak perlu adanya kekerasan. Dia justru meminta Beyonder pulang ke tempat asalnya. Beyonder sendiri mengaku sudah pernah mencobanya tapi tidak berguna. Kini sambil merasa sedih, Beyonder memilih beranjak pergi saja meninggalkan para hero yang tentu bingung atas sikapnya. Beyonder memang sempat mengira memiliki seorang sahabat yaitu Tabitha. Sayang sekali kini Beyonder menjadi kesepian lagi. Dalam komik Doctor Strange volume 2 isu 74, Beyonder menjadi depresi dan minum-minum di bar. Dia juga mengeluh kepada orang-orang di sana. Dia mengatakan bahwa orang-orang setiap hari berjuang untuk merasakan kebahagiaan. Beyonder juga ingin bahagia, namun upayanya tidak berguna. Segala cara yang dilakukan terus berujung kegagalan. Beyonder ingin jawaban tentang kebahagiaan. Karena dianggap sebagai pemabuk biasa, Beyonder disuruh keluar oleh bartender dan peminum lainnya. Bahkan sempat terjadi perkelahian. Tentu saja Beyonder bisa melemparkan orang-orang itu. Bar tersebut juga mengalami kerusakan akibat kejadian ini. Beyonder kemudian ditemukan oleh Doctor Strange yang menyuruhnya menjelaskan tentang dirinya. Namun Beyonder hanya bilang ingin mendapat pencerahan agar bisa merasa bahagia.
Karena jawaban itu tak memuaskan, Strange memutuskan memakai Eye of Agamotto untuk memeriksa diri Beyonder. Hasilnya membuat Strange sangat kaget. Di dalam diri Beyonder terkandung kekuatan yang luar biasa besar. Kekuatan ini bisa menciptakan dan menghancurkan segalanya. Kekuatan ini bisa melenyapkan universe hanya dengan berpikir saja. Setelah lebih tenang, Strange bicara lagi dengan Beyonder. Strange bersedia memberikan pencerahan padanya. Berdasarkan panduan Strange, Beyonder membuka sebuah pintu. Di balik pintu tersebut, Beyonder menyaksikan berbagai bagian dari masa lalu Strange. Dimulai dari ketika Strange masih merupakan dokter bedah yang angkuh. Lalu Strange menderita depresi akibat kerusakan parah pada tangannya. Lalu pencariannya hingga bisa menemukan Ancient One. Sampai akhirnya Beyonder tiba pada momen di mana Baron Mordo berniat menghabisi Ancient One. Demi mencegah terjadinya kejahatan tersebut, Beyonder bergegas bergerak untuk memperingatkan Ancient One. Namun Ancient One sudah tahu tentang rencana Mordo. Selain itu, Beyonder juga menyaksikan momen ketika Strange menyatakan ingin belajar sihir pada Ancient One. Beyonder sontak merasa bingung kenapa Strange memilih jalan rasa sakit demi melindungi orang lain. Strange pun menjelaskan bahwa jalan tersebut merupakan perjuangan. Jalan tersebut merupakan dedikasi dan kesediaan demi kebaikan segalanya dan dunia. Jalan tersebut melampaui keinginan dan rasa sakit. Sambil memberi penjelasan, Strange juga melepaskan Beyonder dari ilusi. Selain itu, Strange mengungkapkan sesuatu. Ilusi tadi sesungguhnya merupakan ujian bagi Beyonder. Seandainya Beyonder tidak berusaha menyelamatkan Ancient One dari bahaya Mordo, maka Beyonder akan selamanya terjebak dalam ilusi buatan Strange. Setelah mendengar semua ini, Beyonder lantas bertanya kenapa masih ada orang yang tidak bahagia. Tentang hal itu, Strange mengatakan bahwa pengorbanan yang harus dilakukan tiap orang itu berbeda-beda. Strange berhenti mengejar kekayaan agar bisa melindungi dunia, sedangkan Beyonder harus berkorban dengan cara yang belum tentu sama. Strange menyarankan Beyonder untuk membantu orang lain. Beyonder harus memberi kebahagiaan dan menghentikan rasa sakit orang lain. Sebenarnya Beyonder masih merasa ragu apakah memang harus melakukannya. Meskipun begitu, Strange terus menyemangatinya. Jadi Beyonder berjanji akan berusaha. Ujung-ujungnya Beyonder pun melesat pergi meninggalkan Strange. Tidak lupa, dia juga memperbaiki kerusakan pada bar. Dalam komik Secret Wars 2 isu 6, Beyonder berada di kota Sparta di negara bagian Illinois. Dia telah memiliki lahan di sana dan kini sedang mendirikan suatu bangunan yang sangat besar. Dia telah membeli lahan tersebut dan mengurus izin pembangunan secara resmi, sebab dia tidak ingin mendapat reaksi negatif dari para penduduk lokal. Ketika bangunannya sudah beres dibangun, Beyonder memeriksa isinya. Beberapa bagian pada bangunan tersebut diantaranya adalah ruang pengawas dan komunikasi, hangar dan garasi yang berisi banyak sekali mobil dan pesawat, taman, serta ruang bersantai. Bangunan buatan Beyonder tentu dilihat oleh para warga sekitar. Salah satu di antara mereka adalah seorang jurnalis bernama Dave Shooter. Dia yakin bangunan itu akan menjadi berita yang sensasional, jadi dia bergegas berangkat untuk meliputnya. Sementara itu di dalam bangunan, Beyonder sedang melakukan pengamatan melalui monitornya. Dia melihat kelompok superhero anak-anak yang bernama Power Pack sedang mengalami masalah. Maka Beyonder bergegas terbang untuk menolong mereka. Dia memang mulai melaksanakan nasihat Dr. Strange, yaitu berbuat kebaikan demi orang lain. Dia bahkan menyebut dirinya sebagai pejuang kehidupan. Saat ini Power Pack sedang kewalahan menghadapi bahaya segerombolan penjahat yang menggunakan pistol energi. Dengan memanfaatkan senjata tersebut, para penjahat menghancurkan rel yang dilalui kereta. Untungnya Beyonder tiba dan mengalahkan para penjahat. Tidak lupa, dia juga menciptakan kembali rel yang rusak, supaya kereta bisa tetap melaju dengan aman. Seusai melakukan semua ini, Beyonder bergegas terbang pergi lagi. Sedangkan Power Pack terkesima menyaksikan kehebatannya. Begitu kembali ke markasnya, Beyonder melihat ada Dave. Maka dia membawa Dave ke hadapannya. Dengan sedikit gugup, Dave menanyakan Beyonder ini siapa dan kenapa dia begitu hebat. Beyonder pun bercerita sambil menampilkan masa lalunya. Dia memperlihatkan tempat asalnya, kedatangannya ke bumi, upayanya memuaskan keinginan, depresi yang dialaminya, serta pertemuan dengan Dr. Strange. Beyonder mengungkapkan dirinya berada dalam posisi yang tidak bagus di hadapan Strange. Dia sedang mabuk, bingung, dan tidak acuh. Kalau Strange mau, sebenarnya bisa saja Strange memindahkan Beyonder ke suatu dimensi lain, lalu mengurungnya selamanya dalam keadaan mabuk.
Meskipun begitu, Strange justru menunjukkan jalan pencerahan kepada Beyonder. Berkat kebaikan Strange ini, Beyonder memutuskan menjadi pejuang kehidupan. Sekarang Beyonder menjelaskan bahwa di universe ada persaingan antara kehidupan dan kematian. Persaingan ini melibatkan banyak makhluk kosmik. Di antaranya adalah Lord Chaos yang mewakili kekacauan, Master Order yang mewakili keberaturan, Ion yang mewakili keberlanjutan kehidupan, Mistress Death yang mewakili kematian, Mephisto sang iblis yang memihak Death, In-Betweener yang mewakili keseimbangan, Eternity sang perwujudan universe, serta Living Tribunal sang hakim multiverse. Kalian ingin tahu tentang Eternity atau Living Tribunal? Kami sudah pernah membuat videonya. Segala penjelasan ini tentu membuat Dave tercengang. Walaupun begitu, Dave bisa berfokus kembali. Bahkan dia terpikir sebuah ide, yaitu membantu Beyonder dalam misinya melindungi kehidupan. Dave memang sudah mengabaikan niat awalnya meliput bangunan Beyonder. Keesokan harinya ada tsunami yang akan menerjang kota Perth di Australia. Untungnya Beyonder sigap menahan tsunami tersebut sehingga para warga selamat. Setelah melakukan penyelamatan ini, Beyonder kembali ke markasnya yang kini berisi banyak orang. Rupanya Dave telah mendirikan organisasi untuk membantu perjuangan Beyonder. Bahkan Dave merekrut puluhan pegawai. Tugas para pegawai ini adalah menyebarkan kabar tentang Beyonder, serta menerima dan memilah permintaan pertolongan. Organisasi tersebut jelas menarik banyak perhatian. Bahkan Gubernur Illinois menghubungi Dave. Semua ini membuat Dave merasa amat senang, sebab dia memperoleh tujuan hidup yang menurutnya sangat baik. Sebenarnya Beyonder sama sekali tidak memerlukan bantuan organisasi semacam ini. Dia bisa melakukan semuanya sendirian. Meskipun begitu, dia ingin berbuat baik kepada Dave, jadi dia membiarkannya saja. Di kota Denver, Owen Reese sedang makan bersama Marcia Rosenberg. Dia bisa mendeteksi kehadiran Uatu the Watcher. Dengan marah, dia membentak Uatu dan menyuruhnya menampakkan diri. Tidak lama kemudian, Uatu pun memperlihatkan dirinya. Uatu mengaku sebenarnya ingin berbicara dengan Owen di alam pikiran. Namun Owen menegaskan dirinya tak mau merahasiakan apapun dari Marcia. Maka Uatu pun mulai berbicara panjang lebar. Dia memperkenalkan dirinya pada Marcia. Lalu dia membeberkan bahwa Owen sangatlah kuat. Owen lebih kuat dari segala makhluk lainnya di multiverse terkecuali Beyonder. Bahkan Owen lebih kuat dibanding para makhluk kosmik termasuk Eternity dan Living Tribunal. Setelah itu Uatu mengungkapkan adanya suatu bahaya bagi multiverse, yaitu Beyonder bisa melenyapkan segalanya. Sebenarnya para Watcher dilarang ikut campur dalam urusan makhluk lain. Mereka hanya bertugas mengawasi saja. Tetapi masalah Beyonder ini dianggap sangat gawat, sehingga para Watcher sepakat untuk mengabaikan sumpah mereka. Kini Uatu berlutut dan memohon agar Owen turun tangan menghentikan Beyonder. Sayang sekali Owen sudah tidak mau lagi terlibat dalam urusan semacam itu. Dia hanya ingin hidup tenang bersama Marcia. Jadi dia menyuruh Uatu mencari orang lain. Sambil pergi menghilang, Uatu bilang dia mencemaskan keselamatan segalanya. Sementara itu Beyonder masih terus berbuat kebaikan. Di sebuah desa di Afrika, dia menciptakan banyak bahan pangan. Di laboratorium riset medis di kota Pittsburgh, dia memberikan informasi penting tentang penyakit seorang anak. Di galaksi yang jauh sekali, dia membuat alat khusus untuk memenuhi kebutuhan energi suatu peradaban alien. Meskipun begitu, sesungguhnya Beyonder masih merasa ragu tentang semua ini. Dia belum sepenuhnya yakin peran yang cocok baginya adalah sebagai pejuang kehidupan. Dia tetap tidak terhubung dengan cara kerja multiverse. Ketika sedang merenungkan ini, Beyonder melihat monitor yang menampilkan Curse. Rupanya Curse sedang menyerang Beta Ray Bill karena mengira dia adalah Thor. Kalian ingin tahu tentang Beta Ray Bill? Kami sudah pernah membuat videonya. Sebenarnya Beyonder sempat terpikir untuk turun tangan menghentikan Curse. Apalagi Beyonder lah yang telah memulihkan tubuh Curse. Namun dia akhirnya membatalkan niatnya. Sebab Beta Ray Bill berubah wujud sehingga tak lagi mirip seperti Thor. Dengan demikian, Curse berhenti menyerangnya dan berlanjut mencari Thor. Selanjutnya Beyonder bersama Dave memasuki ruang konferensi. Di situ sudah ada banyak sekali jurnalis yang berkumpul. Untuk meyakinkan mereka akan kehebatannya, Beyonder membuat mereka melayang sebentar. Setelah itu Dave mengumumkan sesuatu yang mencengangkan. Sebagai pejuang kehidupan, Beyonder akan melenyapkan kematian. Sambil memancarkan cahaya, Beyonder mengkonfirmasinya. Dia bersumpah akan memusnahkan kematian.
Pengumuman mengagetkan ini membuat para jurnalis berlarian agar bisa secepatnya mengabarkannya. Sementara itu Beyonder mengobrol dengan Dave. Beyonder mengaku kini menyadari penyebab dirinya tak bisa terhubung dengan cara kerja universe. Beyonder lebih besar daripada multiverse dan lebih kuat daripada gabungan segala kekuatan di multiverse. Justru dialah yang bisa menentukan cara kerja realita. Kehadiran Beyonder saja memberikan pengaruh amat besar bagi multiverse. Untungnya Beyonder memberitahu dirinya tidak punya niat jahat, seperti misalnya menguasai segalanya. Dia menegaskan bahwa peran utamanya adalah melenyapkan kematian. Demi tujuan tersebut, Beyonder melakukan pemeriksaan terhadap struktur multiverse. Berdasarkan pemeriksaan ini, Beyonder menyimpulkan bahwa niatnya melenyapkan kematian tidak akan sulit dicapai, walaupun memang butuh persiapan. Selain itu, perbuatan ini akan berdampak sangat besar dan memicu perubahan drastis pada berbagai aspek kehidupan. Namun, Beyonder sudah memutuskan untuk benar-benar melakukannya. Keesokan harinya, Beyonder makan bersama Dave di sebuah restoran. Beyonder juga memanggil seseorang ke sana, yaitu Mistress Death. Dave tentu kaget dengan kehadirannya. Beyonder memang hendak melaksanakan niatnya. Dia mengambil segelas anggur dan mengeluarkan banyak sekali energi pada minuman tersebut. Setelah meminumnya nanti, Death akan musnah. Akan tetapi tiba-tiba muncul Mephisto bersama para iblis yang menyerang Beyonder dan menjerat Dave. Mephisto memang tidak mau Death lenyap. Tanpa adanya kematian, tak akan ada lagi jiwa yang masuk neraka. Kini Beyonder sedang lebih lemah, sebab banyak energinya telah disalurkan ke dalam anggur. Mephisto menyadari ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk menghentikan Beyonder. Meskipun begitu, perkiraan Mephisto ternyata keliru. Beyonder memang lebih lemah dibanding sebelumnya, tetapi dia masih sangatlah kuat bagi Mephisto. Dengan mudahnya, Beyonder membebaskan Dave serta mengusir para iblis kembali ke neraka. Setelah itu, keadaan di restoran menjadi semakin ramai dengan munculnya para makhluk kosmik, yaitu Uatu the Watcher, Eternity, Living Tribunal, Master Order, Lord Chaos, In-Betweener, Kronos sang perwujudan waktu, One Above All sang pemimpin ras celestial, serta seorang Elder of the Universe bernama Gardener. Mereka datang untuk memohon kepada Beyonder agar tidak melenyapkan Mistress Death. Permohonan mereka mendapat reaksi negatif dari Dave yang menganggap mereka hanya ingin terus menjalani persaingan kehidupan dan kematian. Menurut Dave, para makhluk kosmik sama sekali tidak peduli pada penderitaan makhluk fana yang disebabkan oleh kematian. Demi membujuk Beyonder dan Dave, Eternity pun berbicara. Dia mengaku tidak terlibat dalam persaingan kehidupan dan kematian, sebab dia meliputi segalanya. Eternity mengatakan bahwa takdirnya kini sedang berada dalam bahaya besar. Sayang sekali Dave masih belum berubah pikiran. Dia justru menyuruh Mistress Death segera meminum anggur berisi energi Beyonder. Saat itu sebenarnya Beyonder mengingatkan Dave bahwa kekuatannya kini lebih lemah, sebab sebagian besar energinya telah dimasukkan ke dalam anggur. Tetapi Dave sama sekali tidak bermasalah dengan itu. Walaupun tidak sekuat sebelumnya, Beyonder masih lebih kuat dibandingkan gabungan kekuatan para makhluk kosmik yang hadir di restoran. Karena itu, Dave tidak takut para makhluk kosmik akan menyerang mereka. Meskipun begitu, ternyata maksud Beyonder berbeda. Karena dirinya lebih lemah, Beyonder tidak akan bisa membatalkan efek minuman itu. Kematian tidak akan bisa dimunculkan lagi. Kata-kata ini tidak mengubah pendirian Dave. Pada akhirnya, Mistress Death pun meminum anggur berisi energi Beyonder. Dengan diiringi jeritan Mephisto dan kepuasan Dave, Mistress Death pun musnah. Dengan demikian tak ada lagi kematian. Segala makhluk hidup tak akan bisa mati. Cerita Secret Wars 2 mungkin akan kami lanjutkan bulan depan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.